Amerika Serikat sering bertindak seperti polisi dunia. Ini adalah peran yang telah dimainkannya selama beberapa dekade. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai negara adidaya. Pengaruhnya membentang melintasi samudra dan benua. Kekuatan baru ini membawa tanggung jawab baru. Tetapi, Anda tahu, itu juga membawa godaan baru. Banyak orang di seluruh dunia melihat keterlibatan Amerika sebagai kehadiran yang konstan. Terkadang kehadiran ini disambut baik. Itu bisa membawa stabilitas atau bantuan. Di lain waktu, itu dipandang dengan kecurigaan dan kemarahan. Alasan intervensi Amerika rumit. Mereka adalah campuran dari niat baik dan kepentingan pribadi. Memahami campuran ini adalah kunci untuk memahami politik global modern. Persepsi intervensi Amerika sangat bervariasi. Di beberapa tempat, seperti Eropa pasca perang, rencana Marshall dipandang sebagai tindakan yang murah hati. Ini membantu membangun kembali ekonomi yang hancur. Di wilayah lain, seperti Amerika Latin atau Timur Tengah, pandangan seringkali jauh lebih gelap. Di sini, tindakan Amerika sering dikaitkan dengan mendukung diktator atau menggulingkan pemimpin terpilih. Sejarah ini telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam. Ini mewarnai bagaimana setiap langkah kebijakan luar negeri Amerika yang baru diinterpretasikan oleh jutaan orang. Persepsi ganda ini adalah inti dari perdebatan. Apakah Amerika adalah kekuatan untuk kebaikan di dunia, atau apakah itu kerajaan yang mementingkan diri sendiri? Jawabannya tidak sederhana. Seringkali, keduanya. Pendorong utama kebijakan luar negeri Amerika adalah ekonomi. Amerika Serikat memiliki ekonomi yang luas, dan membutuhkan pasokan sumber daya yang stabil untuk tetap berjalan. Minyak adalah contoh paling terkenal. Memastikan aliran minyak bebas dari Timur Tengah selama beberapa dekade menjadi landasan strategi Amerika. Ini menyebabkan keterlibatan mendalam dalam politik wilayah. Amerika membentuk aliansi dengan kerajaan kaya minyak dan berperang untuk melindungi jalur pasokan. Tujuannya, menjaga bahan bakar untuk industri dan mobil tetap murah dan mudah diakses. Kebutuhan ekonomi ini membentuk siapa yang didukung dan siapa yang ditentang. Selain bahan mentah, Amerika mencari pasar untuk barangnya. Globalisasi baik untuk bisnis Amerika, Apple, Coca-Cola, Boeing. Mereka butuh pasar terbuka dan aturan perdagangan stabil. Kebijakan luar negeri bekerja untuk menciptakan dan melindungi sistem ini. Mendorong perjanjian perdagangan bebas, menggunakan pengaruh di Organisasi Perdagangan Dunia. Jika sebuah negara menolak membuka pasar, ada tekanan diplomatik atau tekanan ekonomi dari Washington. Dorongan akses ekonomi ini sering tenang tapi kuat. Kepentingan ekonomi ini juga melindungi sistem keuangan global. Dolar AS adalah mata uang cadangan utama dunia. Ini memberi Amerika keuntungan besar, meminjam lebih murah dan menggunakan sanksi keuangan sebagai alat. Melindungi status dolar adalah kepentingan keamanan utama. Pertimbangkan intervensi Amerika di Amerika Latin. Sepanjang abad ke-20, AS sering campur tangan di selatan, sering untuk melindungi kepentingan perusahaan Amerika. United Fruit Company, Guatemala mencoba reformasi tanah yang mengancam aset perusahaan. Pemerintah AS melalui CIA turun tangan, mendukung kudeta yang memasang pemimpin pro-bisnis. Politik dan ideologi juga merupakan pendorong yang kuat. Amerika Serikat melihat dirinya sebagai juara demokrasi dan kebebasan. Ada keyakinan tulus di antara banyak orang Amerika bahwa menyebarkan nilai-nilai ini membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman. Keyakinan ini telah menjadi tema yang konsisten dalam kebijakan luar negeri Amerika. Presiden Woodrow Wilson ingin membuat dunia aman bagi demokrasi. Setelah Perang Dingin, dorongan ini semakin kuat. AS mendukung gerakan demokrasi di Eropa Timur. Ia telah menggunakan diplomasi dan bantuan untuk mendorong pemilihan umum dan kebebasan sipil di banyak bagian dunia. Misi idealis ini adalah bagian nyata dari identitas Amerika. Namun, dorongan untuk demokrasi ini seringkali terjalin dengan pengejaran pengaruh politik. Dunia demokrasi lebih mungkin menjadi dunia sekutu Amerika. Negara-negara demokrasi cenderung tidak berperang satu sama lain. Mereka lebih mungkin menjadi mitra yang stabil dalam perdagangan dan diplomasi. Dengan mempromosikan demokrasi, Amerika Serikat juga membangun tatanan global yang ramah terhadap kepentingannya sendiri. Ini menciptakan situasi yang kompleks. Apakah AS mendukung gerakan demokrasi demi rakyat, atau karena pemerintah baru akan pro-Amerika? Seringkali jawabannya adalah kombinasi keduanya. Perang Dingin memberikan contoh paling jelas dari dinamika ini. Selama lebih dari 40 tahun, dunia adalah medan pertempuran ide.
Itu adalah perjuangan antara kapitalisme yang dipimpin Amerika dan komunisme yang dipimpin Soviet. Dalam konteks ini, hampir setiap keputusan kebijakan luar negeri dibingkai sebagai bagian dari kontes global ini. AS campur tangan di Korea dan Vietnam untuk menghentikan penyebaran komunisme. Faktor politik penting lainnya adalah mempertahankan posisi Amerika sebagai kekuatan terdepan dunia. Ini tentang prestis dan pengaruh. Untuk menjadi negara teratas, Anda harus dilihat sebagai pemain utama dalam setiap masalah global yang penting. Ini berarti memiliki kursi di setiap meja negosiasi, dan suara Anda didengar dalam setiap krisis internasional. Keinginan untuk tetap menjadi nomor satu ini mendorong Amerika untuk terlibat di mana-mana. Konsekuensi intervensi Amerika adalah campuran. Bagi Amerika Serikat sendiri, hasilnya kompleks. Di satu sisi, intervensi terkadang mengamankan sumber daya vital, membuka pasar baru, menyingkirkan rezim yang bermusuhan yang dapat dilihat sebagai keberhasilan dari perspektif kepentingan nasional. Perang Teluk Pertama, misalnya, secara luas dilihat sebagai keberhasilan, namun tindakan ini datang dengan biaya yang sangat besar. Beban keuangan untuk mempertahankan kehadiran militer global dan berperang sangat besar. Ini menguras triliunan dolar dari anggaran nasional. Uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan domestik seperti perawatan kesehatan atau infrastruktur. Bagi negara-negara yang menerima, dampaknya seringkali mendalam dan tidak stabil. Sementara beberapa intervensi, seperti di Kosovo, mungkin telah mencegah bencana kemanusiaan, banyak lainnya telah meninggalkan warisan kekacauan. Invasi Irak tahun 2003 adalah contoh utama. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan seorang diktator dan konon menghilangkan senjata pemusnah massal. Hasilnya adalah pemberontakan yang panjang dan berdarah, munculnya kelompok ekstremis seperti ISIS, dan hancurnya masyarakat Irak. Intervensi menciptakan kekosongan kekuasaan, yang menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan dan penderitaan daripada yang ada sebelumnya. Pola ini telah berulang di tempat lain, seperti Libya. Selain itu, intervensi yang konstan telah merusak kedudukan internasional Amerika. Meskipun AS sering bertindak atas nama demokrasi dan kebebasan, tindakannya sering kali dilihat oleh orang lain sebagai munafik. Mendukung diktator yang merupakan sekutu sambil mengutuk mereka yang bukan sekutu mengikis kredibilitas Amerika. Persepsi standar ganda ini mempersulit AS untuk membangun koalisi yang luas dan menggunakan kekuatan lunak. Seiring waktu, ini telah menumbuhkan kebencian dan sentimen anti-Amerika di seluruh dunia. Ini mengubah calon mitra menjadi musuh. Pada akhirnya, kisah intervensi Amerika adalah kisah peringatan. Ini menunjukkan batas-batas kekuasaan. Bahkan negara adidaya tidak dapat dengan mudah mengendalikan dinamika politik dan sosial yang kompleks dari negara lain. Warisan intervensi ini, dari Vietnam hingga Afghanistan, menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terkendali dan rendah hati terhadap kebijakan luar negeri mungkin lebih bijaksana. Ini adalah pelajaran yang masih dipelajari Amerika dan dunia, seringkali melalui pengalaman yang menyakitkan. Pedang bermata dua intervensi memotong kedua arah, meninggalkan bekas luka baik di dalam negeri maupun di luar negeri.